Halo Sobat STTI, senang sekali pada kesempatan ini bisa menjumpai saudara melalui acara renungan. Kali ini saya ditarik oleh teks Kisah Para Rasul, pasal yang ke-26 ayat 19, demikian bunyinya. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Teks ini diucapkan oleh Rasul Paulus di depan Raja Agripa. Teks ini latar belakangnya ialah ketika Paulus pulang ke Yerusalem, ditangkap di sana, dituduh mengkhianati agama Yahudi, dituduh sebagai perusak hukum Musa, dan kemudian dipukuli, dan singkat cerita, sampailah dia berada di hadapan Raja Agripa, didengar untuk mempertanggungjawabkan tentang apa yang telah dia kerjakan. Nah, Paulus tegas di sini terhadap penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Bagaimana orang ini bisa tidak pernah tidak taat? Saudara-saudara, Paulus sedang menceritakan dahulu dia menganiaya pengikut Yesus. Pada perjalanannya menuju ke Damsyik, di tengah jalan tiba-tiba dia diliputi oleh cahaya yang terang benderang, lebih terang daripada matahari, membuat Paulus dan teman-temannya silau, buta dan rebah. Dan Paulus mendengar suara dari langit yang berbunyi, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan Paulus menceritakan dalam ayat 14, "Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, 'Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Sukar bagimu menendang kegalah rangsar. Sukar bagimu menendang kegalah rangsang.'" Suara ini adalah suara dari langit. Suara ini adalah suara dari surga yang menegaskan Paulus, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Jadi Paulus sedang menghambat pemberitaan kabar baik, menghambat misi Yesus Kristus. Paulus sedang berjuang untuk menganiaya pengikut Yesus. Paulus sedang menghambat pemberitaan kabar baik itu, dan oleh Yesus yang menampakkan diri lewat cahaya dari langit itu, Yesus menyatakan, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Nah, galah rangsang ini adalah semacam alat yang biasa untuk menusuk lembu atau untuk menusuk binatang yang sedang melakukan pembajakan, supaya binatang itu yang ngambek bisa berjalan kembali, supaya binatang itu yang mau miring ke kiri atau mau jalan ke kanan bisa lurus lagi di jalurnya. Dan itu perlu dirangsang dengan satu alat galah rangsang. Barangkali di tengah-tengah kita mungkin itu mirip seperti cemeti begitu. Nah, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Jadi melawan pekerjaan Tuhan, melawan kehendak Tuhan, melawan misi Tuhan itu tidak bisa. Sukar itu. Jadi semakin melawan akan semakin susah. Semakin melawan itu semakin sulit. Ketika Paulus melawan, itu seperti menusuk dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri. Semakin keras melawan, semakin melukai, semakin menyakiti dirinya sendiri. Dan memang menurut pernyataan ini jelas sukar untuk dilawan. Misi Tuhan memang pasti akan selesai. Misi Tuhan memang pasti akan finish. Pemberitaan kabar baik ini pasti akan didengar oleh semua suku bangsa. Dan ini yang dinyatakan kepada Paulus. Dan akhirnya Paulus menyatakan di depan Raja Agripa itu, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Mengapa? Oleh karena itu memang tidak bisa dilawan.
itu tidak bisa ditentang, itu harus diikuti. Kalau tidak diikuti justru rugi, kalau tidak diikuti justru tidak menguntungkan, kalau tidak diikuti justru itu seperti menendang galah rangsang yang semakin menyakitkan. Kehendak Tuhan, misi Tuhan harus diikuti, sebab ketika melawannya itu justru sebaliknya akan membawa kerugian, akan membawa kesakitan. Justru sebaliknya, ketika orang tidak mengikuti, ketika orang tidak menuruti misi Tuhan, jalan di dalam kehendak Tuhan, maka hidupnya akan mengalami kesulitan. Itu sebabnya Paulus tidak pernah tidak taat dalam misi Tuhan itu. Mari kita meneladaninya, mentaati misi Tuhan, mentaati kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan Yesus memberkati.